Halo, selamat datang di channel Movie Lover. Channel ini diperuntukkan buat kamu, pecinta film, dan yang bingung cari rekomendasi film untuk ditonton. Kamu ada di channel yang tepat sekarang. Di episode sebelumnya, Dalmi akhirnya bertemu dengan Dosan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kita tidak usah berlama-lama. Langsung saja, ini dia Startup episode ketiga. Flashback di episode sebelumnya di mana Han Ji Pyong mencegah Nam Do-san untuk bertemu dengan So Dalmi dan menceritakan surat-surat yang dituliskan oleh Han Ji Pyong menggunakan nama Nam Do-san. Nam Do-san pun membaca salah satu surat So Dalmi. Di surat itu Dalmi menceritakan jika ia pernah pergi tanpa tujuan. Di saat itu juga hari sedang hujan. Dalmi berjalan selama 30 menit tanpa tujuan dan ia menemukan sebuah pelangi. Ia pun berkata, berlayar tanpa peta adalah hal yang mengagumkan. Lalu setelah itu kita masuk ke cerita terakhir di episode kedua, yaitu pertemuan Nam Do-san dan So Dalmi di pesta relasi. Pesta relasi pun dimulai. Nam Do-san tiba-tiba datang menemui So Dalmi dengan penampilan yang sangat berbeda. Ibu Dalmi dan Inje melihat ke arah Do-san. Dalmi segera menyadarinya. Lalu dengan cepat So Dalmi memeluk Nam Do-san dan memulai sandiwara. Walaupun Do-san mengaku ia tidak pandai bersandiwara, tapi ia berusaha untuk melakukannya. Dalmi memperkenalkan Nam Do-san kepada ibunya dan kakaknya Won Inje sebagai kekasihnya. So Dalmi mengatakan akan menjalankan bisnis bersama Do-san. Do-san mengaku sebagai CEO dari perusahaan Samsan Tech. Setelah mengetahui hal itu, Inje memberi kartu namanya kepada Do-san. Inje juga meminta kartu nama Do-san. Do-san memberikan kartu namanya. Kartu namanya itu bergaya RGB. Ya, kartu nama itu terlihat kurang proporsional untuk sebuah perusahaan. Melihat kartu namanya itu, Inje menjadi sedikit curiga. Inje pun kemudian menanyakan tentang round investasi kepada Do-san. Di sini, round investasi yang dimaksud Inje adalah putaran pendanaan atau siklus pendanaan yang diberikan kepada sebuah startup, di mana uang yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan sebagai ekspansi dari startup itu. Ya, ini adalah tahapan di mana sebuah startup bisa mendapatkan permodalan. Tentu saja Do-san yang sebenarnya bukan seorang pengusaha itu tidak mengerti tentang round atau siklus pendanaan itu, dan hal itu membuat Do-san hampir ketahuan. Han Ji Pyong tiba-tiba datang dan menjawab pertanyaan Inje. Ia juga mengatakan kalau perusahaan Do-san menerima investasi darinya. Nah, dari sinilah juga awal pertemuan Dalmi dan juga Han Ji Pyong. Seseorang yang 15 tahun lalu berkirim surat dengannya dengan menggunakan nama Nam Do-san. Setelah kejadian itu, Han Ji Pyong segera mengajak Nam Do-san untuk berbicara berdua saja. Ia menanyakan kepada Do-san kenapa ia datang ke pesta relasi. Padahal Han Ji Pyong tidak mau menerima syarat yang diminta oleh Nam Do-san. Alasan Nam Do-san simpel saja, yaitu bahwa ia kasihan kepada Dalmi. Agar tidak terlihat mencurigakan, mereka berdua mengobrol layaknya seorang bisnismen. Hal itulah yang membuat Inje dan ibunya menyangka bahwa Do-san adalah seorang bisnismen muda yang sukses, dan Dalmi pun seketika bisa menyombongkan dirinya. Han Ji Pyong dan Nam Do-san terlihat sangat larut dalam pembicaraan. Dari jauh, tampak mereka tengah mengobrol satu sama lain. Padahal sebenarnya yang terjadi mereka hanya bergantian menyebutkan lirik lagu kebangsaan Korea. Pesta relasi pun berakhir. Inje menawarkan Dalmi untuk berkenalan dengan ayahnya, namun Dalmi menolak.
Dan saat hendak pulang, lagi-lagi Dosan hampir ketahuan. Inje mengatakan kepada Dosan bahwa ia mengambil jalan yang salah dan menunjukkan arah jalan di mana tempat parkiran mobil. Saat Dosan hendak berkata bahwa ia ingin pulang menggunakan bus, Han Ji Pyong menariknya dan membawa Dosan menuju parkiran. Agar akting mereka tidak ketahuan, Han Ji Pyong pun menawarkan Dosan agar pulang menggunakan mobilnya. Sebenarnya Han Ji Pyong tidak rela meminjamkan mobilnya yang mahal itu karena takut Dosan tidak bisa menyetir. Bahkan ketika dicoba, Han Ji Pyong menyuruh Dosan untuk menghidupkan sein mobil itu. Tapi Nam Dosan malah menghidupkan wiper mobil. Hal ini semakin meresahkan hati Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ingin sandiwara ini segera berlalu. Ia pun menyuruh Nam Dosan untuk berkata saja kepada Dalmi bahwa ia sudah memiliki kekasih, sehingga mereka tidak perlu bertemu lagi. Ibu Dalmi yang tidak bisa menutupi rasa rindunya tiba-tiba memeluk Dalmi dan meminta maaf. Inje terlihat sedikit cemburu. 엄마가 정말 미안해. 이렇게 잘 자라줘서. Namun, Dalmi yang masih merasa tidak terima melepas pelukan ibunya itu. Ia mengatakan bahwa mereka tidak usah khawatir karena ia merasa bersyukur atas pilihannya dulu karena memilih ayahnya. Bahkan Dalmi mengatakan ia akan membuktikan 3 tahun lagi ia akan lebih hebat daripada Won Inje karena umur Inje lebih tua 3 tahun dibandingkan dengannya. Tentu saja alasan Dalmi mengatakan itu agar Inje tidak bisa merendahkannya lagi. Saat akan berpisah, ibunya mengantarkan tas Dalmi yang hampir ditinggalnya sambil memberikan semangat kepada Dalmi. Hal itu membuat Dalmi tak bisa menahan air matanya. Di mobil, Dosan yang terlihat bingung karena Dosan melihat Dalmi tiba-tiba menangis. Dalmi meminta Dosan agar segera meninggalkan tempat itu. Mereka pun meninggalkan Han Ji Pyong, Inje beserta ibunya. Han Ji Pyong yang tidak mau terjadi apa-apa dengan mereka mengikuti Dalmi dan Dosan menggunakan taksi. Di jalan, Dalmi mengingat perkataan ibunya itu sambil menangis. Dosan memberikan sebuah tisu dan menawarkan untuk menghidupkan AC. Namun bukan AC yang dinyalakan, melainkan rooftop mobil yang terbuka. Han Ji Pyong yang mengikuti mereka dari belakang semakin merasa was-was dengan mobil mewahnya, mengingat Dosan tidak terbiasa menggunakan mobil mewah itu. Dalmi dan Dosan mencoba sedikit akrab. Dalmi mengatakan bahwa arah jalan yang mereka ambil berlawanan dari arah rumahnya. Tapi ketika Dosan mengatakan putaran jalan masih jauh, Dalmi justru mengatakan itu lebih baik. Sepertinya Dalmi ingin lebih lama lagi bersama dengan Dosan. Dan seketika itu nampak kembang api dari arah perusahaan Sunbox yang membuat suasana malam itu menjadi tambah romantis. Hanyut dengan suasana, Nam Dosan mengabaikan perkataan Han Ji Pyong yang menyuruhnya segera pulang dan memutuskan hubungan dengan Dalmi. Dalmi dan Nam Dosan memutuskan untuk berhenti di taman dan membeli makanan. Sementara itu, Inje melihat mobil ayahnya yang baru saja tiba di lokasi di mana pesta relasi diadakan. Ibu Inje kesal dengan tingkah laku suaminya itu yang seperti pahlawan kesiangan yang selalu datang saat acara sudah selesai. Inje pun juga terkejut karena melihat kehadiran sekretarisnya ada bersama ayahnya. Ternyata sekretarisnya itu adalah saudara tiri Inje. Sang ibu lalu memberi nasihat kepada Inje, jangan terlalu percaya kepada ayah tirinya itu, karena nampaknya ayah tirinya hanya memanfaatkan Inje. Bahkan ia sengaja menempatkan anak kandungnya itu sebagai sekretaris Inje untuk melihat kinerja Inje. Dan mungkin saja pesta relasi ini dibuat agar kakak tiri Inje yang bernama Sang-su itu menambah relasi dan segera mengganti posisi Won Inje sebagai CEO. Inje segera menyapa ayahnya. Tapi seketika itu juga Inje merasa bahwa apa yang dikatakan ibunya itu benar dan akan segera terjadi. Scene pun beralih memperlihatkan Han Ji Pyong yang sedang mencari Nam Dosan dan Dalmi. Han Ji Pyong menemukan mobilnya terparkir di suatu taman. Ia pun melihat Dalmi dan Dosan yang sedang berduaan duduk menghadap ke arah pantai.
Han Ji Pyong yang sedari tadi sudah membuntuti mereka segera menyembunyikan dirinya di balik mobil yang terparkir lumayan jauh dari tempat Dalmi dan Dosan mengobrol. Dalmi yang sudah lama sangat ingin bertemu dengan Dosan, ingin tahu segalanya tentang Dosan, mulai dari keluarganya, teman-temannya, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Han Ji Pyong sudah mulai kesal karena Nam Dosan tidak segera mengakhiri pembicaraannya dengan Dalmi. Ia pun mengirimkan pesan kepada Dosan. Ia memperingati Dosan agar segera menyelesaikan urusan dan putuskan hubungan dengan Dalmi. Dosan pun segera mengakhiri pembicaraan mereka dan kembali pulang dengan berjalan ke arah mobil sambil mengingat kembali perkataan ayahnya dan juga mengingat kembali isi surat Dalmi. Dosan tiba-tiba berbalik dan menghampiri Dalmi. Dosan memberikan Dalmi kartu namanya. Dalmi yang menganggap bahwa Dosan sudah memiliki pacar merasa tidak nyaman jika Dosan berlama-lama dengannya. Namun Dosan menjawab bahwa sebenarnya dia tidak memiliki pacar. Bahkan ia pun belum pernah berpacaran sama sekali. Ekspresi Dalmi tiba-tiba berubah bahagia mendengar itu. Ia juga mengatakan bahwa ia juga belum pernah berpacaran. Dosan juga memberikan bola baseball yang waktu itu ingin dibeli oleh Dalmi melalui toko online. Dalmi semakin menaruh harapan kepada Dosan. Han Ji Pyong pun semakin kesal karena sandiwara ini tidak berjalan sesuai rencana. Ketika sudah berada di apartemen, Han Ji Pyong mengomeli Nam Dosan. Ia kesal karena Nam Dosan tidak mengikuti instruksinya. Han Ji Pyong berkata agar Nam Dosan tidak perlu menghubungi Dalmi lagi. Tapi Nam Dosan menjawabnya, bagaimana jika Dalmi yang menghubunginya terlebih dahulu? Ternyata saat itu Dosan menerima pesan dari Dalmi. Sebenarnya menerima pesan Dalmi membuat Dosan sangat senang karena seumur hidupnya ia belum pernah berkirim pesan dengan seorang wanita kecuali ibunya. Han Ji Pyong segera membaca pesan Dalmi itu. Ia menyuruh Nam Dosan agar membalas sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Dalmi yang menerima pesan balasan dari Nam Dosan merasa kegirangan dan menceritakan kepada neneknya tentang Nam Dosan. Keesokan harinya, Han Ji Pyong kembali bertemu dengan si nenek. Di sini kita diperlihatkan tentang Nam Dosan versi Han Ji Pyong dan Nam Dosan versi Dalmi. Di mata Han Ji Pyong, Nam Dosan yang asli adalah laki-laki yang benar-benar payah dengan penampilan yang sama sekali tidak menarik. Bahkan meskipun sudah memakai setelan jas, dia tetap tampak sangat payah. Tentunya sangat berbanding terbalik dengan Nam Dosan versi Dalmi. Namun meskipun begitu, si nenek sangat berterima kasih kepada Han Ji Pyong karena sudah membantunya membuat surat untuk Dalmi dan meminta Dosan berakting demi cucunya. Neneknya juga mengatakan bahwa ia tidak mau membohongi Dalmi lagi dan akan segera mengatakan yang sebenarnya kepada Dalmi. Di apartemen, Han Ji Pyong tidak bisa tidur. Ia terlihat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya antara Dalmi dan Nam Dosan. Ia bahkan bertanya kepada Yong Sil, teman komputernya itu, apa yang sedang terjadi pada dirinya, sehingga ia tidak bisa tidur. Sementara itu, di perusahaan Nature Morning, In Jae yang merupakan CEO-nya terlihat sangat profesional dan bersemangat menjalankan pekerjaannya. Hari itu, In Jae memiliki jadwal untuk pergi ke Amerika. Dan saat tengah mengkonfirmasi keberangkatannya ke Amerika, tiba-tiba saja ayahnya datang dan mengatakan akan mengadakan rapat dengan dewan. Namun sebelumnya ia ingin berbicara kepada Won In Jae. Ternyata apa yang diucapkan ibu In Jae itu benar adanya. Ayah tiri In Jae berkata kepada In Jae agar ia menyerahkan kantor yang ada di Korea kepada kakak tirinya saja, agar ia bisa fokus pada kantornya yang ada di Amerika dan menikmati hidup di sana. Walaupun kakak tirinya menolak, sepertinya itu hanyalah akting antara kakak dan ayah tirinya. In Jae terlihat bingung dan tidak percaya. Namun ia berpura-pura tenang dan menerima tawaran ayah tirinya itu.
Di kafe, Dalmi dan teman-temannya sedang menikmati pasta. Dalmi yang masih kesal dengan perusahaannya karena saat ia memecahkan rekor penjualan harian sebesar 10 juta won, bukannya mendapat jabatan sebagai karyawan, tetapi ia malah hanya mendapatkan voucher gratis makan pasta. Tapi tetap saja teman-teman Dalmi merasa iri kepadanya, karena ternyata kontrak kerja Dalmi diperpanjang. Saat akan kembali ke kantor, Dalmi dan teman-temannya yang sedang menunggu di depan lift bertemu dengan seorang kurir. Kurir itu ingin mengantarkan barang untuk CEO di lantai 32, tapi sayang, lift yang dinaiki hanya sampai lantai 16 saja. Kurir itu diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif. Mendengar itu, Dalmi malah mendapatkan inspirasi dan Dalmi mengucapkan hal yang tidak terduga oleh teman-temannya. Dalmi tidak akan memperpanjang kontraknya. Saat mengetahui Dalmi tidak akan memperpanjang kontrak, kepala SDM pun mulai mencegah Dalmi dan ia mencoba merayu Dalmi. Ia mengatakan bahwa tidak akan bisa lagi menemukan karyawan yang sebaik Dalmi. Tapi sepertinya Dalmi tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau memperpanjang kontrak karena sekarang tujuan Dalmi adalah membuka usaha baru dan ingin menjadi seorang CEO. Sebelum pergi, ia meminta tanaman milik temannya dengan sebuah tulisan, "Semoga sukses." Ia pun pergi sambil membawa tanaman itu. Di kantor, ketika Han Ji Pyong yang tengah serius mengobrol dengan sekretarisnya, tiba-tiba menerima pesan dari Namdosan yang mengatakan Dalmi akan mengunjungi kantornya karena ia ingin memberi hadiah kepada Dosan. Menerima pesan itu, Han Ji Pyong pun tidak fokus dan merasa gelisah. Ia takut kebohongannya itu akan menjadi semakin besar. Han Ji Pyong segera bergegas pergi menuju kantor Namdosan. Mereka pun memindahkan seluruh barang-barang Samsantech ke apartemen Han Ji Pyong. Dalmi pun datang ke apartemen Han Ji Pyong yang sudah berubah menjadi kantor Samsantech. Ia pun berkenalan dengan teman-teman Namdosan yang bernama Yongsan dan Chusang. Dalmi mengira mereka adalah saudara, tapi ternyata bukan. Mereka adalah sahabat yang memang memiliki marga yang sama dengannya. Oleh sebab itulah nama perusahaan mereka adalah Samsantech. Dalmi pun memberikan hadiah untuk Dosan, yaitu tanaman keberuntungan tadi. Dalmi mengatakan isi hatinya kepada Dosan. Bahkan ia juga memberitahukan bahwa ia telah memutuskan untuk berhenti bekerja dan akan mengikuti jejak Namdosan untuk membangun bisnis sendiri. Sontak hal itu semakin membuat Han Ji Pyong gusar. Namdosan dan teman-temannya pun terlihat panik mendengar hal itu. Inje keluar seorang diri membawa kopernya. Ia bersiap-siap untuk kembali ke Amerika. Saat menunggu taksi, ibunya datang menjemput Inje dan menawarkan Inje untuk pergi bersamanya saja. Ibu Inje sengaja bertanya untuk meyakinkan Inje kemana Inje akan pergi. Saat di dalam mobil pun, ibunya yang sudah tahu bahwa anaknya itu akan pergi ke Amerika kembali bertanya, kemana Inje ingin pergi. Inje akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor menghadiri rapat dewan dan membatalkan kepergiannya ke Amerika. Mendukung keputusan putrinya itu, ibunya pun langsung tancap gas menuju ke kantor. Sang-su berbicara di rapat menggantikan Inje. Ia menjelaskan kepada para dewan jika ia akan menggantikan posisi Inje karena Inje akan fokus terhadap bisnisnya yang ada di Amerika. Ayah Sang-su ikut mensupport putranya. Ia mengatakan bahwa Sang-su sudah terlihat pantas untuk menjadi seorang CEO. Para anggota dewan pun juga ikut setuju Sang-su menggantikan Inje. Tiba-tiba Inje datang. Semua hadirin rapat terkejut dengan kedatangan Inje itu. Ia memberikan pernyataan yang mengejutkan semua orang. 아버지 덕분에 비싼 수업 했네요. 지분 없는 CEO는 씹던 껌만 못하다는 거. Di situ Inje telah merusak suasana rapat pemegang saham. Bahkan tak tanggung-tanggung, Inje sudah memantapkan niatnya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Hal itu membuat ibu Inje terkejut. 너 미쳤니? 그동안 치고 싶었는데 자격이 없어서 못 쳤거든. Selesai mengeluarkan semua unek-uneknya yang sudah dipendamnya selama ini, Inje pun meninggalkan ibunya sambil menangis.
Selepas mengundurkan diri dari perusahaan, In-jae memutuskan untuk memotong rambutnya. Di scene selanjutnya diperlihatkan Dalmi dan In-jae sama-sama masuk menuju sandbox yang sedang membuka pendaftaran untuk keanggotaan para CEO startup. Sementara itu, di apartemen, Han Ji-pyong ingin mengakhiri semua kebohongan ini. Bahkan ia mengatakan bahwa nenek Dalmi juga segera akan mengatakan yang sebenarnya kepada Dalmi. Ia pun memberikan uang kepada Dosan dan teman-temannya. Tapi anehnya, Dosan malah tidak mau mengakhirinya. Dosan ingin terus melanjutkan kebohongan ini. Bahkan ia masih saja meminta bantuan Han Ji-pyong agar membantu Samsung-tae untuk bergabung di sandbox. Han Ji-pyong yang kesal pun menolak mentah-mentah permintaan Dosan. Ia bahkan seperti merendahkan Samsung-tae ini sebagai perusahaan yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki potensi yang cukup baik. Nam Dosan hanya terdiam mendengar perkataan Han Ji-pyong itu. Salah satu teman Nam Dosan pun juga terdengar menangis ketika Han Ji-pyong dengan lantangnya merendahkan perusahaan Samsung-tae itu. Tapi ternyata tangisan teman Nam Dosan itu bukan dikarenakan perkataan Han Ji-pyong, melainkan tangisan bahagia bahwa mereka memenangkan kompetisi Koda. Han Ji-pyong pun terkejut mendengar itu. Akhirnya Samsung-tae pun ikut mendaftar program keanggotaan di perusahaan Sandbox dan mereka akan bersaing dengan ratusan pendaftar lainnya. Saat berada di kantor Sandbox, terlihat Dalmi, In-jae, dan Nam Dosan menuliskan suatu alasan mereka kenapa ingin menjadi seorang CEO. Karena tidak bisa pergi langsung ke Amerika, Nam Dosan dan teman-temannya yang dibantu oleh sepupu Nam Dosan yang merupakan seorang videografer tengah melakukan pengambilan gambar untuk video speech atas kemenangan mereka di kompetisi Koda. Video ini nantinya akan dikirimkan ke Amerika dan akan ditayangkan di televisi. Pengambilan video itu sangatlah singkat. Nam Dosan dan teman-teman tampak tak yakin video ini akan bagus. Tapi sepupu Nam Dosan mengatakan bahwa ia akan mengedit dan membuat video itu dengan sebaik mungkin. Untuk kesekian kalinya, Han Ji-pyong kembali menemui si nenek. Han Ji-pyong ingin mengobrol serius dan mengajak si nenek untuk makan bersama di sebuah restoran. Dosan dan teman-temannya itu terlihat sangat bahagia atas kemenangan mereka di kompetisi Koda. Mereka berharap akan mendapatkan banyak investor untuk mendukung bisnis mereka itu. Tapi anehnya Nam Dosan masih saja mengharapkan Han Ji-pyong. Teman-teman Nam Dosan tidak setuju akan hal itu. Dosan berusaha menjelaskan kepada teman-temannya itu bahwa Han Ji-pyong dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk tidak membuat Dalmi kecewa. Han Ji-pyong meminta nenek tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Dalmi karena Han Ji-pyong tidak mau membuat Dalmi kecewa. Nenek Dalmi merasa aneh dengan sikap Han Ji-pyong yang tiba-tiba sangat peduli dengan Dalmi. Si nenek bertanya apakah Han Ji-pyong menyukai Dalmi. Begitu pula dengan teman-teman Nam Dosan, mereka merasa aneh ada apa sebenarnya sampai Dosan tidak mau membuat Dalmi kecewa. Oleh karena itu, teman-temannya melontarkan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan si nenek. Namun ternyata jawaban Han Ji-pyong dan Nam Dosan berbeda. Halo? Di episode selanjutnya, keluarga Dosan merayakan kemenangan Dosan sambil menunggu siaran pengumuman pemenang kompetisi Koda di televisi. Begitu juga dengan Nam Dosan dan teman-temannya. Mereka bersama-sama menunggu siaran itu di kantor mereka. Han Ji-pyong pun juga ikut menyaksikan penayangan itu. Saat nama Samsung-tae itu diumumkan sebagai pemenang melalui siaran televisi dan memutarkan video speech dari Nam Dosan, seketika keluarga Nam Dosan terdiam. Keadaan menjadi hening. Bahkan Han Ji-pyong yang menonton pun juga terkejut dengan video itu, sampai-sampai ia terjatuh. Penasaran apakah yang membuat mereka terkejut? Jangan lewatkan alur cerita startup di episode keempat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa!